Halo guys, Kami dari kami dari Kelompok 4. Jadi sekarang kami akan memaparkan hasil EBL dengan tema usaha dan energi. Check it out. Jadi alat dan bahan yang kita gunakan adalah Langkah pertama, belah pipa menjadi dua bagian. langkah kedua, potong dua pipa yang sudah terbelah menjadi kurang lebih 50 cm. Langkah ketiga, panaskan pipa hingga melengkung. Langkah keempat adalah menyiapkan dua buah kardus sebagai alas dari lintasan. Langkah kelima, pasang masing-masing pipa ke kardus yang telah disiapkan. Langkah keenam, siapkan tiang penyangga untuk menjadi ketinggian lintasan. Langkah terakhir, hias lintasan semenarik mungkin. Lalu lintasan selesai. Untuk tabel hasil percobaan dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk kelereng dengan massa 5,1 gram yang melalui lintasan melengkung akan memiliki waktu tempuh yang lebih singkat dengan kecepatan sudut, dan energi kinetik maksimal yang lebih besar dibandingkan yang melalui lintasan yang lurus. Begitu juga dengan bola dengan massa 24,5 gram. Bila bola tersebut melalui lintasan yang melengkung, bola akan memiliki waktu tempuh yang lebih singkat dengan kecepatan sudut, dan energi kinetik maksimal yang lebih besar dibandingkan yang melalui lintasan lurus. Besar energi kinetik dapat dihitung dari posisi ujung bawah lintasan, dan besar energi potensial dapat dihitung dari ujung atas lintasan. Untuk menghitung percepatan gravitasi, digunakan prinsip gerak jatuh bebas dengan ketinggian 0,155 meter di atas permukaan tanah, dan dengan menggunakan kelereng sebagai benda ujinya. Untuk tabel hasil percobaan dapat dilihat pada gambar berikut. Dengan menggunakan formula G sama dengan 2Y per T kuadrat, didapat G sama dengan 10,72 meter per second kuadrat.
Pada percobaan ini, hukum kekekalan energi tidak berlaku dikarenakan pada saat pengujian banyak sekali faktor eksternal seperti human error dan juga angin yang kencang karena pada saat itu percobaan dilakukan pada malam hari. Dan pada percobaan kelereng dengan sudut 37 dan ketinggian 0,15 meter didapatkan usaha non-konservatif sebesar 0,0028525 yaitu tidak sama dengan 0. Maka jika usaha non-konservatif tidak sama dengan 0, hukum kekekalan energi tidak berlaku. Berdasarkan hasil eksperimen ini, kita melihat waktu tempuh bola di lintasan lurus dan melengkung dari awal lintasan hingga akhir lintasan. Dan dari data ini kita melihat bahwa bola meluncur dengan kecepatan yang lebih tinggi saat berada di lintasan melengkung daripada pada saat di lintasan lurus. Penyebab utama yang mempengaruhi hal ini adalah gaya gravitasi yang lebih dominan pada lintasan melengkung. Ketika bola diluncurkan di lintasan melengkung, pengaruh gaya gravitasi akan menjadi lebih besar pada tahap awal pergerakan, menyebabkan terjadinya gerak jatuh bebas untuk beberapa saat. Sebaliknya, pada lintasan lurus, gaya gravitasi terhadap gerak jatuh bebas tidak begitu signifikan, sehingga kecepatan bola pada lintasan lurus cenderung lebih kecil dibandingkan dengan lintasan melengkung. Berdasarkan perhitungan dari percobaan, dapat dilihat bahwa massa bola bekel memiliki massa lebih berat dibandingkan massa kelereng. Bola bekel dengan massa lebih berat memiliki nilai kelajuan yang lebih lambat dibandingkan kelajuan yang dialami oleh kelereng. Hal ini sesuai dengan hukum Newton kedua, di mana jika kita memberikan gaya yang sama kepada benda yang berbeda, maka kelajuan akan ditinjau dari berat massa benda. Semakin berat massa benda, maka nilai kelajuan akan semakin lambat, dan semakin kecil massa benda, maka nilai kelajuan akan semakin cepat. Berikut akan dibahas mengenai pengaruh sudut dan ketinggian lintasan terhadap laju bola. Dari eksperimen yang dilakukan, diketahui bahwa dengan menambah ketinggian lintasan, maka sudut yang terbentuk akan semakin besar, yang akan menyebabkan gerak bola yang semakin cepat pula dibanding dengan sudut yang lebih kecil. Hal ini sesuai dengan hukum Newton 2, yang mana berbunyi sigma F sama dengan M kali A, dan akan dihasilkan A sama dengan G kali sin theta. Dapat dilihat bahwa ketika diberikan gaya yang sama pada benda, maka percepatan berbanding lurus dengan besar sudut, sehingga besar sudut memengaruhi gerak bola. Karena pada eksperimen kami menggunakan lintasan yang memiliki panjang yang sama, sehingga sudut memengaruhi ketinggian lintasan. Semakin tinggi lintasan, maka sudut yang terbentuk akan semakin besar, dan kelajuannya pun akan semakin cepat. Sedangkan apabila semakin rendah lintasan, maka sudut yang terbentuk akan semakin kecil dan kelajuannya akan semakin lambat pula. Halo semua, perkenalkan aku Azmina Zahra Zakia dengan NIM 160231123. Saat ini aku akan menjelaskan tentang efisiensi sistem. Pada kenyataannya, efisiensi suatu sistem tidak mungkin melebihi 100%. Mengapa demikian? Karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip fisika seperti hukum termodinamika. Hukum tersebut membatasi efisiensi maksimum sistem pada nilai kurang dari 100%. Oleh karena itu, secara teoritis tidak mungkin ada sistem ataupun proses yang mampu menghasilkan output tanpa kehilangan energi. Pada percobaan ini, kami mendapatkan data bahwa ada efisiensi yang nilainya melebihi 100%. Mengapa demikian? Hal itu dapat terjadi karena pertama adanya kesalahan percobaan, kedua kesalahan pembacaan data, dan yang terakhir adanya ketidakidealisan percobaan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian RBL dari kelompok kami. 2-3 lantai pantai selesai. Bye-bye.